Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Teman-teman semuanya, saya jujur nih grogi ya, karena dikelilingi oleh para bidadari-bidadari asrama ini, Masya Allah. Ya, luar biasa. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada malam hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka ya secara langsung di asrama Al-Manar Universitas Muhammad di Jakarta ini. Dan insya Allah teman-teman semuanya kita di sini diskusi dan sama-sama belajar ya. Saya juga masih dalam posisi belajar. Jadi apalagi kita ini bahas tentang ta'limul muta'allim. Jadi ta'lim itu belajar, muta'allim orang yang belajar. Jadi kita ini semuanya belajar. Jadi bisa dikatakan belajar mengajar. Jadi orang yang udah mengajar pun dia belajar lagi gitu. Supaya lebih sempurna lagi gitu. Karena belajar itu bukan hanya sekedar ilmu yang kita cari, tapi juga adab-adabnya gitu ya. Atau etika-etika yang ada di dalamnya gitu. Apa gunanya ilmu yang banyak tapi kita tidak memiliki adab yang baik gitu, seperti itu teman-teman. Jadi pada hari ini kita sebenarnya berbicara tentang bagaimana memposisikan diri kita ini sebagai orang yang belajar dan orang yang mengajar gitu. Jadi kita belajar juga dan mengajar juga. Jadi artinya kita belajar dari diri kita sendiri gitu ya, dan melatih diri kita sendiri sehingga menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik dari segi akhlaknya gitu, etikanya gitu. Dan saya juga secara pribadi juga seperti itu. Jadi teman-teman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya gitu ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang belajar itu kan jihad fi sabilillah ya. Apalagi teman-teman kan di sini di asrama ada yang mungkin hafizah ya, menghafal Quran, ada yang banyak belajar hadis, dan juga tentunya banyak sekali lah ya. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa diambil di asrama ini, terutama tentang kemandirian. Nah, luar biasa. Tapi mungkin teman-teman yang lain udah pernah lihat saya tapi mungkin belum tahu namanya gitu ya. Nama saya Adi Mansah ya. Jadi kalau mau cari itu di YouTube Adi Mansah Channel ya. Biasanya saya tuh live ya di YouTube, Instagram dan Facebook ya. Tapi karena kru saya lagi pulang kampung ini, soal ya. Jadi kebetulan ada adik saya itu biasanya kameramen sekaligus krunya gitu ya. Cuman sekarang udah mudik pulang kampung karena adik saya yang satu lagi yang cewek itu mau menikah gitu. Mohon doanya ya. Insyaallah. Jadi dia pulang kampung untuk persiapan itu. Jadi hari ini saya ngisi materi sendiri, kameramen sendiri juga gitu. Baik teman-teman ya, ini saya rekam nggak apa-apa nih. Dia sengaja ini yang disiapin itu. Media sosial itu harus kita guncang gitu loh. Maksudnya dengan program-program kita itu, ya. Apakah mungkin dari tahfiz Qur'annya, dari aktivitas mungkin ada puisi, ada tadarus ya kan, ada ta'lim gitu ya. Dan insya Allah itu akan menjadi lebih terasa gitu ya nuansanya gitu, meskipun kita sedikit tapi dikenal oleh dunia di sana. Oke teman-teman ya, jadi kita ini tidak memperpanjang kalam, izinkan saya hari ini kita akan diskusi. Saya udah rangkum ini, kalau kitabnya itu ada juga ya, kitab Ta'limul Muta'allim itu 100% kitab gundul Arab ya, Arab gundul dan kuning ya. Kitab kuning, namanya kitab kuning ya. Ya kuning, yang putih juga ada warnanya ya. Tapi tetap kuning namanya. Teman-teman mungkin ada yang pesantren ya, teman-teman. Ada yang pesantren di sini? Ada. Mungkin apa? Yang MC tadi? Pesantren enggak? Modern ya. Iya. Tapi tadi dari bahasa Arabnya itu sedang wah keren ini. Ini fasih gitu ya. Jadi berarti teman-teman nanti akan mendapatkan kemudahan lah ya dalam memahami kitab Ta'limul Muta'allim ini. Kalau misalnya kita sudah pernah belajar di pesantren, madrasah atau di sekolah-sekolah agama lainnya gitu. Kalau saya dulu 7 tahun pesantren. Kitab ini saya pelajari dulu kelas 3 sanawiyahnya, 3 sanawiyahnya.
atau kelas 3 pesantrennya dulu. Saya pelajari dulu. Jadi teman-teman kita ini sambil belajar mengajar juga gitu ya. Oke. Nah, di sini ada mungkin ya kopian tadi dari Ibu ya. Ini Arabnya tok ya diambil ya. Saya di sini udah saya rangkum, udah di ini juga ya. Apa namanya, dikasih footnote lah gitu ya, atau dobit ya, kalau bahasa kita pesantren itu dobit. Nah, penjelasan atau terjemahannya gitu. Biar lebih memudahkan untuk kita pahami. Kalau kita di pesantren dulu ya semuanya kalau mau dobit itu nggak boleh bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Arab Melayu gitu. Nah, itu ya. Baik teman-teman semuanya, jadi oleh karena itu mari kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya. Oke, semangat. Ini ibadah ini ya. Ibadah nih luar biasa nih. Setiap hurufnya gitu ya, itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang menuju tempat majelis saja itu udah kasih, Allah itu janjinya surga gitu. Ya kan? Kita hari ini pembahasannya itu tentang masalah tadi apa ya? Haqiqatul ilm ya. Jadi hakikat ilmu ya. Wa fadailuhu, dan keutamaannya, dan keutamaan atau kemuliaannya gitu. Nah, ini bab yang paling dasar sekali gitu ya, yang perlu kita pelajari ya. Teman-teman mungkin udah pernah dikasih informasi ya, atau dikasih prolog ya. Baik, kita bahas hadisnya dan kemudian kita bahas juga syarahnya atau penjelasannya ya. Semuanya berbahasa Arab dan kemudian kita terjemahkan dan kita jelaskan gitu. Ini menarik sekali ya. Nah, itu menarik sekali kalau kita baca gitu, hafal gitu ya. Luar biasa, maknanya itu yang paling luar biasa gitu. Saya masih ingat gitu, teman-teman, waktu dulu sebelum belajar itu selalu disampaikan oleh guru saya itu, dulu namanya Ustadz Safni namanya. Beliau mengatakan ya kan, ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Itu sebenarnya qaul sahabat, yaitu Sayyidina Ali ya kan bin Abi Thalib mengatakan, ana abdun, saya rela menjadi budak. Man 'allamani harfan, bagi orang yang mengajari aku harfan wahidan, satu huruf saja. Jadi orang ngajarin kita satu huruf saja kita rela jadi budaknya gitu. Maksudnya apa? Artinya saking begitu mulianya ilmu itu gitu. Jadi orang ngajarin satu huruf saja kita apa aja diapain aja lah gitu. Maksud diapain itu dalam tanda kutip itu maksudnya kita itu begitu mengagungkan ilmu tersebut dan juga orang yang mengajarkan ilmu itu. Nah, ini selalu disampaikan itu. Artinya apa? Orang yang pernah ngajarin kita itu adalah guru kita. Orang yang pernah ngasih tahu kita itu adalah guru kita. Walau harfan wahidan, meskipun dia ngajarin satu huruf saja. Ini luar biasa. Nah, kita tanya deh kalau misalnya ibu asrama kita berapa huruf dia ngajarin kita. Ya kan? Teman-teman kita mungkin yang satu kamar berapa huruf dia ngajarin kita. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita dulu atau dosen-dosen kita. Di sini ada mungkin dari FAI, ada yang dari kedokteran, kebidanan, ada yang dari FKM, ya kan? Ada yang dari FISIP, ada yang dari ekonomi. Masya Allah, luar biasa itu. Itu kan ilmu semua itu. Nah, nanti kita lihat di sini ya bagaimana keutamaan hakikat dan keutamaan ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhah, ya kan? Ini yang pertama dibuka ini. Artinya apa? Menuntut ilmu itu atau mencari ilmu. Ya, kalau orang mau bahas itu ya secara dalam itu kan menuntut itu berarti apa ya? Tolab. Berarti orang yang dulu itu tolab itu apa? Orang itu mencari itu kan betul-betul mencari, bukan seperti sekarang. Kita cukup duduk di kelas, malahan dosen yang datang ke kita ya kan gitu ya. Contoh saya ini kan, antum di sini tinggal duduk gitu ya, saya yang datang gitu ya misalnya. Kalau dulu kan tolab, betul-betul tolab, artinya betul merangkak gitu ya. Merangkak artinya nggak ngerangkak juga, maksudnya orang ya berpencar kemana-mana, bisa nyari. Contohnya aja Imam Bukhari kan betapa luar biasanya gitu perjalanannya gitu, mencari satu hadis saja gitu ya. Ya kan, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain. Luar biasa. Ini dahsyatnya gitu. Bahkan dari Bukhara sana sampai ke Mekah gitu ya. Masya Allah. Begitu pula dengan Imam Syafi'i gitu dan lain-lainnya. Jadi inilah sebenarnya kata-kata tolab itu orang yang betul-betul berpencar, menyebar ke seluruh penjuru dunia mencari ilmu. Kalau sekarang sebenarnya kata-kata tolab itu kan kita ya tinggal nunggu aja gitu, duduk manis aja gitu sudah bisa dikatakan tolab.
Artinya thalabul ilmi fardhah. Nanti silakan Anda cari ilmu itu ya di mana saja, kapan saja, dan ya tidak ada masa expire-nya gitu. Menuntut ilmu itu tidak ada masa expire-nya. Fardhah ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi wajib bagi orang laki-laki dan perempuan. Jadi kita ini wajib menuntut ilmu ini. Jadi menuntut ilmu itu ya sama kayak kita butuhnya itu seperti makan, minum. Ya kan, ilmu itu nutrisi itu. Makanya kata Imam Syafi'i itu kalau orang nggak punya ilmu itu gelap hidupnya ya. Benar nggak ya? Gelap. Bagaikan orang yang berjalan di tengah gelap gulita tidak pakai senter atau tidak pakai obor gitu ya. Jadi luar biasa itu gelap. Jadi artinya apa? Nggak tahu apa yang mau dia kerjakan gitu. Nggak tahu karena dia nggak ada ilmu di situ. Makanya orang yang nggak ada ilmu kalau dia ngajarin ilmu maka dia akan menyesatkan orang. Sama aja kayak orang gelap tadi bawa orang lagi dia makin menyasar kemana-mana gitu. Maka oleh karena itu orang yang mengajarkan ilmu dia mesti harus tahu ilmu itu dan mesti harus pernah belajar ilmu itu. Misalnya ilmu kedokteran, saya nggak bisa ngajarin kedokteran. Kenapa? Karena saya nggak belajar itu, ya kan? Nah, ilmu fisik misalnya, sosial dan politik misalnya, saya juga nggak bisa ngajarin itu karena saya bukan jurusan politik juga. Ekonomi juga sama gitu. Meskipun saya dosen ekonomi Islam, tapi saya nggak bisa ngajarin ekonomi, manajemen dan segala macamnya. Jadi oleh karena itu, ya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kita laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Artinya dalam Islam itu tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan dalam menuntut ilmu. Gitu. Islam yang membolehkan wanita itu pinter, ya nggak dilarang untuk belajar dan tidak dilarang untuk menuntut ilmu gitu ya. Nah, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabul ilmi al-hal kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdzul hali. Jadi ini dalam ungkapannya ya ulama bahwa perlu diketahui i'lam ya bahwasanya menuntut ilmu itu bagi muslim laki-laki dan perempuan itu tidak untuk sembarang ilmu. Artinya tidak semua ilmu yang harus kita tuntut. Jadi ada ilmu-ilmu yang memang harus kita wajibkan. Misalnya ya itu tadi ilmu agama. Ya kan? Ilmu kedokteran enggak wajib semuanya untuk ilmu kedokteran gitu ya. Ya kan? Apalagi misalnya kita tidak memiliki kemampuan untuk itu gitu. Jadi tidak perlu semuanya mencari ilmu kedokteran itu gitu. Cukuplah hanya orang-orang tertentu saja mungkin. Orang yang mampu memang secara kemampuan otaknya sama ya apalagi finansial juga ya gitu ya. Mahal juga kan masuk kedokteran gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu yang dimaksud di sini apa? Yaitu menuntut ilmu agama. Jadi tidak semua ilmu yang harus kita tuntut. Ya, kemudian apalagi ilmu yang kita cari itu adalah ilmu yang menjelaskan atau mengajarkan tentang ilmu al-hal, tentang tingkah laku. Nah, ini tadi yang adab tadi. Jadi ilmu agama dan ilmu tingkah laku atau ilmu tentang bermuamalah dengan manusia. Ya, karena kita manusia ini tentu ada kebutuhan dan keterhubungan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan ilmu kedokteran pun kalau nggak ada pasien nggak jadi dokter itu orang ya kan? Bener nggak? Nggak bisa itu apa ya mau dikerjain dokter kalau nggak ada pasien kan gitu. Jadi ternyata ilmu baik itu ilmu yang umum maupun yang agama ternyata semuanya ada keterhubungan dengan manusia. Terkhusus dengan ilmu agama, ya itu sebenarnya hubungan yang paling pertama itu yang harus kita perlu perbaiki adalah dalam rangka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Nah itu. Kemudian ilmu yang paling pertama adalah ilmu hal tadi ya, ilmu yang mengajarkan tentang tingkah laku, tentang agama. Dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku yang dimaksud itu adalah ilmu agama Islam. Dan perilaku di situ adalah perilaku yaitu tadi adab yang Islami gitu. Jadi gini teman-teman. Jadi di sini kita sebagai muslim meskipun diwajibkan menuntut ilmu, tidak semua ilmu juga yang harus kita pelajari. Tentu kita punya bidangnya masing-masing. Misalnya saya tentang ekonomi syariah, ya kan? Ya, saya dosen ekonomi syariah. Teman-teman mungkin ilmu manajemen nggak mesti harus saya kuasai semua gitu, karena tidak ada orang yang bisa ahli semua gitu. Ahli satu aja itu udah luar biasa gitu ya. Misalnya ilmu tafsir, ya kan?
bahkan ilmu Al-Quran pun gitu ya, hanya orang-orang yang tertentu saja, yang terpilih saja. Tidak semua juga orang ahli Quran, tidak semua juga orang bisa menghafal Quran gitu ya. Meskipun dia usaha gitu, pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Oleh karena itu teman-teman, yang perlu dicermati adalah bahwa meskipun kita diwajibkan setiap kita menuntut ilmu, tidak semua ilmu harus kita tuntut. Ya, tidak semua ilmu harus kita tuntut atau kita ambil. Meskipun kita boleh mengambil ilmu-ilmu itu gitu. Ya, jadi kita apa kecenderungannya? Oh, misalnya saya nih ekonomi Islam, ya udahlah fokus aja lah ke ekonomi Islam. Ya, teman-teman. Misalnya ada yang ilmu tentang perbankan syariah. Udah fokuslah ke perbankan syariah. Oh, teman-teman ada ilmu tentang sosiologi, fokuslah ilmu sosiologi. Ada teman-teman yang fokus ke kesehatan masyarakat, fokuslah masalah kesehatan masyarakat. Ada yang bidang bidan misalnya, fokuslah masalah yang lahiran gitu. Jangan ngurusin yang nanti yang lain-lain gitu. Supaya apa? Supaya ya itu tadi kan, bahwa kehancuran yang akan datang apabila seseorang menangani sesuatu yang tidak ada ilmu baginya kan gitu ya. Nah, ini perlu dicatat. Termasuk juga ilmu pemerintahan. Pemerintahan akan hancur, negara akan hancur apabila tidak memiliki ilmu. Nah, itu teman-teman. Wa yuftaradu 'alal muslim talabu 'ilmi ma yaqa'u fi halih fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu min as-salati fa yuftaradu 'alaihi 'ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhas salah. Ya. Setiap orang Islam diwajibkan menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa saja yang diperlukan saat ini. Nah, itu kapan saja. Oleh karena itu setiap orang Islam mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya. Salat misalnya, setiap orang misalnya kita itu diwajibkan karena kita butuh salat, saat ini butuh salat, ya berarti kita belajar tentang ilmu salat dulu. Jangan yang saat ini kita butuhnya ilmu, misalnya ilmu tentang puasa, ya kita pelajari tentang zakat misalnya. Jadi fokus saja dulu apa yang kita butuhkan sekarang, maka itulah yang kita pelajari terlebih dahulu. Misalnya tentang masalah ilmu sholat nih yang di dalamnya ini ya, dalam kitab ini. Nah, maka kita harus fokus tentang bagaimana memahami rukun-rukun dan syarat-syarat sah sholat itu supaya dapat melaksanakan kewajiban dengan sempurna gitu. Jadi tujuan mencari ilmu itu adalah supaya apa yang kita lakukan itu menjadi lebih sempurna dan lebih baik, dan tentunya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita belajar beramal tidak ada ilmu baginya, maka amalan kita itu bisa ditolak gitu ya. Enggak bisa mengada-ngada dalam ibadah. Oke? Wa yajibu 'alaihi 'ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihi al-wajib li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fard yakunu fardan wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban wa kadzalika fi shaumi waz zakati in kana lahu malun wal haji in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Jadi setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban tersebut, ya maka dia wajib untuk belajar ilmu itu. Supaya apa? Supaya sempurna amalan atau ibadah yang kita kerjakan. Jadi supaya apa? Sempurna. Jadi tujuannya untuk sempurna, bukan untuk mendebat orang gitu ya. Oh, saya begini, kamu begitu salah gitu ya. Kan terjadi perdebatan-perdebatan. Contohnya untuk hari Sabtu sama Ahad aja itu berdebat gitu kan. Siapa yang mau duluan sholatnya, mau belakangan dan segala macamnya. Bukan untuk diperdebatkan, tapi menjadi salah satu solusi dan opsi bagi masyarakat gitu ya. Jadi supaya jadi solusi dan opsi, bukan untuk diperdebatkan dan bukan juga untuk merasa paling benar dan merasa hebat gitu ya. Jadi takabur jadinya. Jadi akhlak di antara salah satu orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang tidak sombong dan takabur dengan ilmu yang dia peroleh gitu. Nah, itu teman-teman. Ya. Oke, karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah atau perantara tersebut hukumnya wajib ya. Ilmu agama adalah wasilah untuk mengerjakan kewajiban agama, maka pelajari ilmu agama. Ya, mempelajari ilmu agama itu wajib karena wasilah untuk mengamalkan ajaran agama. Seseorang tidak bisa sholat dengan benar kalau dia tidak belajar tentang rukun dan syarat sholat itu sendiri.
Seseorang tidak akan bisa haji dengan benar kalau dia tidak belajar tentang ilmu haji maupun umroh itu. Makanya misalnya teman-teman kalau ada orang tua, saudara, tetangga, sahabat ya yang misalnya mau haji, dia pastikan sebelumnya dia ada manasikul hajj ya. Manasik dulu kan, umroh dulu. Itu pertanda bahwa seseorang itu wajib belajar gitu. Meskipun misalnya ya tidak mesti harus bertahun-tahun juga gitu kan. Tapi intinya apa? Seseorang sebelum melakukan amal perbuatan maka dia wajib mempelajari ilmu tentang suatu hal yang akan dia kerjakan itu. Misalnya seperti haji, umroh, ya, zakat, puasa, kurban besok nih. Teman-teman juga harus pelajari itu. Ya, fikih kurban itu bagaimana sih gitu ya. Karena sekarang banyak sekali. Ya, banyak sekali gitu ya. Bagaimana orang yang kadang-kadang kurban dulu apa akikah dulu, akan gitu ya. Atau orang yang udah meninggal wajib nggak kurban? Nah, kan macam-macam yang akan timbul muncul itu. Kalau orang nggak punya ilmu, dia akan bingung. Mau nanya pun juga ada yang tempat bertanya ya tambah membingungkan juga, kadang-kadang nggak jelas gitu kan. Ya. Nah, ini oleh karena itu mempelajari ilmu untuk kemaslahatan dan untuk syah atau sempurnanya amalan seseorang itu hukumnya diwajibkan. Jadi wajib belajar ilmu itu. Makanya teman-teman kalau misalnya mau nikah, ada itu ilmunya, ada ilmu pranikah. Bahkan dalam kitab fikih ada kitabun nikah, ya kan? Ada itu. Jadi oleh karena itu teman-teman sampai nikah aja itu diatur oleh Islam gitu ya. Jadi oleh karena itu semuanya yang berkaitan dengan amaliyah manusia di dunia ini pasti ada ilmunya gitu. Ilmu jadi orang tua ada, ilmu jadi ibu yang baik ada, ilmu jadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, semuanya ada. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini in kana lahu malun wal haji in wajada alaihi wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajir. Jadi kalau misalnya kita mau haji, belajar ilmu haji. Ya. Kalau kita misalnya mau masalah zakat, pelajarilah ilmu zakat kan gitu ya. Nah, atau misalnya minimalnya kalau kita nggak sempat belajar, nanya kan gitu ya, nanya gitu. Ini gimana sih nasabnya, nisabnya gitu ya. Kalau orang ini udah zakat seperti ini, zakat fitrah gimana sih, zakat profesi gimana sih, nanya kita. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang lebih paham dan lebih mengerti dengan kita. Wa kadzalika fil buyu'i, dan demikian pula dengan jual beli, dagang, bisnis. Apalagi teman-teman, saya yakin nih pada suka online shop gitu, shopping online lah gitu ya. Sama kayak saya juga suka gitu ya. Suka kalau ada duitnya gitu. Kalau nggak ada duitnya nggak bisa juga. In kana yattajir. Kalau misalnya kita mau dagangnya yang baik, ya kan, ngerti halal haramnya, ya kan, mana yang riba, mana yang tidak, maka kita juga belajar tentang ilmu tentang jual beli itu. Karena banyak sekali sekarang itu jual beli yang tidak jelas gitu ya. Bai'ul gharar. Bahkan Nabi itu melarang umatnya jual beli gharar. Apa itu gharar? Barang yang enggak jelas diperjualbelikan. Kadang-kadang cuman foto doang gitu ya. Besok-besok udah diorder dari COD enggak datang-datang gitu ya. Padahal udah transfer gitu. Ah itu. Jadi oleh karena itu seseorang yang mau dagang atau mau yang beli pun dia harus belajar ilmunya gitu supaya enggak ketipu juga gitu. Jangan juga kita ilmu nipu juga ya. Udah dikirim barangnya enggak kita transfer gitu ya. Duitnya gitu ya. Nah, ini. Baik, qila li Muhammad bin al-Hasan rahimahullahu ala tusannifu kitaban fi zuhdi qala sannaftu kitaban fil buyu'i yani az-zahidu man yataharrazu ani syubhati wal makruhati fit tijarat. Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud. Kemudian beliau menjawab, aku telah mengarang ya sebuah kitab tentang jual beli. Ya, maksud beliau adalah dikatakan zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Jadi tidak jelas halal dan haramnya dalam berdagang. Ini luar biasa nih. Jadi gini, teman-teman, ada sebuah cerita. Jadi ada orang bertanya kepada Muhammad bin Hasan. Ya, Muhammad bin Hasan ini seorang ulama juga, ya kan? Bertanya, wahai Muhammad bin Hasan, kenapa engkau tidak mengarang sebuah kitab tentang masalah jual beli gitu ya? Jual beli gitu. Kemudian,
kenapa engkau tidak mengarang tentang kitab zuhud gitu ya? Kata si Muhammad bin Hasan, saya mengarang tentang kitab zuhud. Tapi bentuknya kitab jual beli. Kenapa? Karena kalau orang udah ngerti tentang jual beli, mereka akan terhindar dari apa? Dari hal-hal yang haram atau dari hal-hal yang syubhat. Itu zuhud itu. Jadi zuhud itu maknanya adalah orang yang terhindar dari barang-barang atau dari sesuatu perbuatan atau barang yang syubhat. Itu zuhud itu. Jadi artinya tidak secara langsung beliau Muhammad bin Hasan ini mengarang kitab tentang zuhud, tapi justru mengarang tentang jual beli. Kenapa? Karena kalau orang udah benar jual belinya, dia akan terhindar dari syubhat. Dah, orang yang terhindar dari syubhat berarti dia sudah zuhud. Itu. Jadi ini maknanya luar biasa. Jadi dia nggak langsung bikin kitab zuhud, tapi justru jual beli. Karena dalam tujuan menjual beli itu luar biasa maknanya gitu. Ya, kalau orang dalam jual beli itu udah benar dan terjaga dari syubhat apalagi yang haram, maka dia akan berlaku zuhud. Itu. Zuhud itu kan orang yang memelihara diri ya dari syubhat apalagi yang haram kan gitu ya. Itu. Ini teman-teman ya. Ini kitabnya panjang sekali pembahasannya. Ini baru masalah hakikat ilmu ya. Ilmu. Baik, kita lanjutkan sampai azan ini ya. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalat wal hirafi wa kullu man istaghala bi syai'in minha yuftaradu alayhi 'ilmu at-taharruzi 'anil harami fihi wa kadzalika yuftaradu alayhi 'ilmu ahwalil qalbi min at-tawakkuli wal inabati wal khashyati war ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Ini luar biasa maknanya teman-teman. Setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui tata cara berdagang. Ini lanjutan yang tadi juga nih, tentang jual beli tadi. Jadi kalau orang itu udah ngerti tentang tata cara dan mana yang halal, mana yang haram dalam jual beli itu, maka seseorang itu akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang syubhat atau yang haram tadi, yang gharar tadi. Itulah orang-orang yang zuhud tadi. Ya. Kemudian cara berdagang yang wajib mereka ketahui tata cara berdagang menurut Islam supaya dapat menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Setiap orang Islam juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati. Ya, misalnya masalah tawakal, masalah taubat, masalah khasyatillah, takut kepada Allah, kemudian masalah apa? Ridha, ya kan? Bersyukur, ikhlas, banyak sekali itu. Itu namanya ilmu tentang hati. Ya, ada rasa syukur, ya, kemudian ada ikhlas, sabar, ya, khasyah, takut, khudu, khauf, ya, raja dan lain-lainnya. Banyak sekali itu ilmu-ilmu tentang masalah hati, ya, masalah perasaan gitu ya. Jadi ya khasyatillah. Kemudian apa lagi? Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal. Maka sesungguhnya itu ilmu itu semua adalah ilmu yang mencakup berbagai macam hal. Jadi teman-teman luar biasa ya. Kalau kita lihat baik itu masalah muamalah ya tadi dijelaskan maupun masalah ilmu tentang hati gitu ya. Masalah ikhlas, sabar, takut ya, kemudian masalah khasyah itu takut ya, khauf, raja, harap gitu ya. Dan syukur dan lain-lainnya itu adalah perkara yang memang harus kita pelajari ya dalam segala kondisi dan segala keadaan. Nah, ini teman-teman yang berikutnya, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtassun bil insaniyah lianna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al insanu wa sa'irul hayawanat wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam ala al-malaikati wa amarahum bis-sujudilah. Ya, di sini juga ada nih. Jadi teman-teman, tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan. Ya, wa syaraful ilmi. Jadi enggak ada orang yang ragu tentang pentingnya, tentang urgennya gitu ya, ilmu itu. Bahkan tadi disebutkan ilmu apa aja gitu ya. Terutama tentunya ilmu agama yang memang mendukung ya ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ilmu pengetahuan itu karena memang harus dimiliki oleh manusia.
Ya. Adapun selain ilmu itu bisa dimiliki oleh manusia dan bisa juga dimiliki oleh binatang misalnya. Dengan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala mengangkat derajat orang yang pertama Nabi Adam alaihissalam atas para malaikat. Jadi Adam itu wa'allama Adam al-asma'a kullaha kan gitu ya. Itu kan adalah membuktikan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu adalah manusia yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia daripada malaikat. Diangkat derajatnya kenapa? Karena ada ilmu di situ. Pengetahuan Adam itu lebih tinggi daripada malaikat. Meskipun malaikat itu lebih duluan diciptakan dan bahkan dia diciptakan dari nur kan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu kemuliaan Nabi Adam alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya daripada malaikat itu karena apa? Karena ilmu. Sama juga dengan manusia. Kita ini diangkat derajatnya karena ilmu juga. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Itu jelas itu. Dalam Al-Mujadilah ya, bahwa orang yang berilmu itu yang beriman dan berilmu ya. Ingat itu. Banyak orang yang berilmu tapi enggak beriman kan gitu ya. Iman itu bisa diartikan bahwa dia betul-betul yakin kepada Allah, ya, baik perilakunya kepada Allah dan juga perilakunya dengan manusia. Itu ciri-ciri orang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu bukan hanya satu derajat tapi beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu itu lebih mulia dibanding orang yang tidak berilmu. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwa orang yang berilmu tidur saja itu iblis sudah takut itu. Orang berilmu. Kenapa? Karena orang berilmu kalau tidur itu jadi ibadah. Kenapa? Karena dia ngerti tentang bagaimana tata cara dan adab-adab tidur kan gitu ya. Dimulai dari wudu, ya kan? Baca doa, menghadap kiblat kan gitu ya. Bahkan mungkin tadarusan dulu. Itu makanya takut itu. Setan-setan itu takut itu. Beda dengan orang yang mungkin dia ibadah tapi nggak ngerti ilmu itu. Lebih mendingan itu. Mana? Mendingan mana itu? Orang yang berilmu tidur aja tuh ditakutin oleh setan itu. Ya karena itu tadi. Dia ngerti adab-adabnya, ngerti tata caranya dan bagaimana ya sunnah-sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sementara orang yang nggak berilmu, dia sholat aja gak takut itu iblis itu, nggak takut itu setan. Karena dia nggak perlu capek-capek setan itu menggodanya, karena dia nggak punya ilmunya gitu. Sholatnya juga asal-asalan, pikirnya kemana-mana dan lain-lain. Jadi teman-teman itu. Jadi oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang bisa belajar ilmu. Jadi kita ini beruntung juga orang-orang yang diamanahkan bisa nyantri di pesantren Al-Manar ini. Ya, mahasantri di asrama ini, kita bisa menambah wawasan kita, khazanah keilmuan kita, ya, sehingga kita bisa mengangkat derajat kita dan berbeda dengan teman-teman kita yang lain. Mungkin kita sama-sama di UMJ tapi berbeda. Kenapa? Karena kita memiliki ya keilmuan, ada plusnya di asrama ini. Kan itu ya. Oke, lanjutnya. Ya, lianna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al-insan wa sa'irul hayawan, ya, hayawanan. Wa bihi azhara Allah ta'ala fadla Adam alaihissalam tadi ya. Alal malaik wa amarahum bisujudilah. Jadi sehingga karena Adam itu manusia yang berilmu dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih tinggi dari para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Sujud itu bukan menyembah, tapi untuk memuliakan karena dia makhluk yang mulia karena ilmunya tadi. Ya. Kan itu diceritakan dalam surah Al-Baqarah yang sangat panjang gitu ya. Dari mana kisahnya ya itu nanti bisa kita lihat dan kita saksikan di episode berikutnya.